Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam belajar, dan selalu diberikan semangat untuk belajar walaupun berada di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tidak lupa, Pak Guru selalu berpesan pada kalian untuk selalu menjaga kebersihan dengan cara menjaga 3M. Menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga jangan lupa memakai masker. Mudah-mudahan ikhtiar yang kita lakukan, Allah memberikan kalian sehat, dohir, dan batin. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar yaitu tentang tema 5. Ya, tema 5 sebentar, Pak Guru akan share screen materinya untuk kalian. yang nantinya kalian bisa lihat dan bisa dipahami, bisa dicatat hal-hal yang penting, dan tidak lupa dipelajari kembali. Nah, ini sudah muncul untuk materinya, bisa kita lihat bersama. Kita akan belajar yaitu tentang tema 5 wirausaha, subtema 3 ayo belajar berwirausaha. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar 2 MUPEL, yaitu bahasa Indonesia dan IPA. Adapun tujuan pembelajarannya untuk MUPEL bahasa Indonesia, yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi bentuk formulir daftar riwayat hidup berdasarkan petunjuk dengan benar. Yang kedua, siswa mampu menganalisis isi formulir daftar riwayat hidup berdasarkan petunjuk dengan tepat. Yang ketiga, siswa mampu menentukan cara mengisi formulir daftar riwayat hidup berdasarkan petunjuk dengan tepat. Dan yang terakhir, siswa mampu menampilkan hasil pengisian teks formulir daftar riwayat hidup dengan benar. Adapun tujuan pembelajaran untuk MUPEL IPA, yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi langkah-langkah membuat magnet dengan tepat. Yang kedua, siswa mampu menyusun langkah-langkah membuat magnet dengan cermat. Dan yang ketiga, siswa mampu membuat magnet dengan cermat dan teliti. Dan terakhir, siswa mampu menampilkan hasil percobaan tentang membuat magnet dengan cermat dan terperinci. Baik, sebelum kita belajar untuk materi tadi, mari alangkah baiknya kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke sebagai bentuk kalian cinta terhadap tanah air Indonesia. Mari kita nyanyikan bersama dari Sabang sampai Merauke. Boleh sambil nyanyi bareng-bareng ya. Dari Sabang sampai Merauke ciptaan S. Suharjo. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Iya, cukup ya nyanyinya.
sampai mungkin pada Tuhan. Sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu. Menjunjung tanah airku padaku. Indonesia. Iya, semuanya suka nyanyi kan? Iya. Halo teman-teman, subscribe di tombol merah ini ya. Like share juga ke media sosial teman-teman. Dan satu lagi, isi kolom komentar, usulan atau saran juga ya. Terima kasih. Nah, lagi anakku, kita hari ini akan belajar yang pertama bahasa Indonesia, yaitu mengisi formulir daftar riwayat hidup. Apa itu daftar riwayat hidup? Daftar riwayat hidup adalah dokumen atau catatan yang menggambarkan diri pribadi seseorang. Dokumen ini dirancang agar penggambaran diri menjadi lebih singkat. Nah, data riwayat hidup ini berisi tentang informasi diri, pendidikan, pengalaman, dan kualifikasi lain yang dibutuhkan. Ketika kalian kelak akan melamar pekerjaan, dokumen ini menjadi bagian penting mengenai diterima tidaknya diri kalian dalam pekerjaan tersebut. Nah, petunjuk pengisian data riwayat hidup yang pertama di dalamnya ada data pribadi. Maka cantumkan dalam data pribadi seperti nama lengkap, alamat lengkap, kode pos, nomor telepon, jenis kelamin, tempat dan tanggal kelahiran, kewarganegaraan dan agama. Yang kedua, bidang yang diminati. Kalian itu suka apa? Misalnya suka bermain sepak bola, suka memasak bagi yang perempuan atau yang lainnya. Yang ketiga adalah riwayat pendidikan. Kalian tuliskan riwayat pendidikan yang pernah kalian tempuh, misalnya dari taman bermain, TKA, TKB, SD, SMP, SMA, bahkan nanti bisa sampai perguruan tinggi. Yang keempat, ekstrakurikuler dan kursus. Kalian bisa mencantumkan ekstrakurikuler yang kalian sukai, atau mungkin kursus yang pernah kalian ikuti selama ini. Yang kelima, kecakapan atau keterampilan. Bidang kalian, bakat kalian, yang kalian miliki bisa dicantumkan dalam daftar riwayat hidup. Dan terakhir adalah kesimpulan. Tulis di bagian kesimpulan, sikap dan keterampilan yang menonjol dalam diri kalian yang mendukung bidang yang kalian pilih. Nah, ini adalah contoh daftar riwayat hidup. Coba kalian analisa daftar riwayat hidup berikut. Lalu cobalah kerjakan pada lembar kerja yang telah dibagikan olehmu. Lalu kirimkan jawaban ke gurumu dalam bentuk foto atau scan melalui grup WhatsApp. Di sini ada data pribadi, ada nama, alamat, kode pos, misalnya untuk Kecamatan Pabubarang 52462, nomor telepon kalian, jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, tempat, tanggal kelahiran, misalnya kalian lahir di Tegal, tanggal berapa, warga negara Indonesia, agama Islam. Kemudian bidang diminati, kalian sukanya apa? Di sini ada kolom riwayat pendidikan dari mulai TK, tahun berapa kalian lulus TK, nama TK-nya apa, sampai sekarang SD, tahun berapa, kemudian nama SD-nya apa, dan ekstrakurikuler dan kursus yang pernah kalian ikuti, yang terakhir adalah kecakapan. Nah, dalam formulir daftar riwayat hidup ada komponen yang menyebutkan tentang keahlian yang dimiliki. Nah, apa keahlian kalian? Apa kalian tahu tokoh terkenal yang ahli dalam bidang kemagnetan dan listrik? Iya, betul. Yaitu yang kita ketahui adalah nama seorang tokoh Michael Faraday. Dia seorang ahli dalam bidang kemagnetan dan listrik loh.
Aku penasaran bagaimana caranya dia membuat magnet ya. Coba kalau kalian mau tahu cara membuat magnet itu dengan cara apa saja, kita lihat. Di sini ada gambar magnet kita gosokkan, kemudian yang kedua magnet itu kita tempelkan dengan besi, yang terakhir magnet kita lilitkan dengan kumparan, kemudian nanti biasanya dimasukkan dalam ada sumber listrik misal baterai. Coba yuk biar lebih lengkapnya, lebih pahamnya kita lihat bagaimana cara membuat magnet. Yang pertama, ada 3 cara sederhana untuk membuat magnet, yaitu dengan cara induksi, menggosok magnet, dan elektromagnetik. Cara induksi kita bisa lihat seperti gambar ini. Yang pertama ya, di atasnya magnet, yang kedua besi, kemudian cara menggosok, gambar yang kedua, digosok, kemudian yang ketiga elektromagnetik, ya dialiri sumber listrik, misalkan baterai, kemudian kita lilitkan dalam sebuah besi, misalkan di sini tahu. Nah, induksi. Cara membuat magnet yang pertama adalah dengan cara induksi. Cara kerja induksi terjadi karena pengaruh gaya magnet pada sebuah benda magnet, elementer, atau konduktor. Siapkan magnet permanen dengan benda yang ingin kamu ubah menjadi magnet. Letakkan dua benda tersebut secara berdekatan dengan posisi vertikal. Kemudian letakkan jarum atau benda lain yang bisa menempel dengan magnet. Pastikan posisi magnet permanen dan konduktor tidak berubah-ubah. Amati gerakan jarum yang telah kamu letakkan di bawah konduktor. Pelan-pelan jarum tersebut akan menempel pada konduktor. Namun jika magnet permanen dijauhkan, secara otomatis konduktor akan kehilangan sifat kemagnetannya. Nah, untuk lebih jelasnya, ayo kita lihat video cara membuat magnet dengan induksi. Adik-adik, kali ini kita akan belajar membuat magnet dengan cara induksi. Bahan-bahan yang terbuat dari besi bisa dijadikan magnet dengan cara induksi. Caranya yaitu kita dekatkan magnet dengan besi agar besi tersebut memiliki sifat kemagnetan. Untuk lebih memahaminya, mari kita lakukan praktek pembuatan magnet dengan cara induksi. Alat dan bahan yang kita siapkan adalah magnet, paku atau bahan yang terbuat dari besi, paku kecil yang bisa ditarik magnet. Langkah membuat magnet dengan cara induksi ini adalah dekatkan magnet pada ujung paku besar. Usahakan sedekat mungkin dan magnet tidak menempel pada paku. Lalu, ujung paku yang lain dekatkan dengan paku kecil. Maka paku-paku kecil tersebut akan tertarik. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Paku yang didekatkan dengan magnet akan masuk di dalam daerah medan magnet. Hal ini menyebabkan paku besar tersebut memiliki sifat kemagnetan, sehingga bisa menarik paku-paku kecil atau benda yang terbuat dari besi. Sifat kemagnetan pada paku besar akan hilang jika paku tersebut sudah tidak berada di daerah medan magnet. Jika ujung besi didekatkan dengan kutub utara magnet, maka ujung besi tersebut akan menjadi kutub selatan. Begitu juga sebaliknya, jika didekatkan dengan kutub selatan magnet, maka ujung besi tersebut akan menjadi kutub utara. Bagaimana adik-adik? Apa kalian sudah paham tentang pembuatan magnet dengan cara induksi? Semoga kalian sudah memahaminya ya. Jadi, pembuatan magnet dengan cara induksi ini adalah dengan mendekatkan magnet ke besi, sehingga besi tersebut memiliki sifat kemagnetan juga. Besi tersebut akan mampu menarik sisi lainnya. Namun, jika magnet dijauhkan dari besi tersebut, maka sifat kemagnetannya akan hilang. Baik adik-adik, jika kalian sudah paham dengan cara pembuatan magnet dengan induksi ini, jangan lupa belajar pembuatan magnet yang lainnya ya. Sampai jumpa. Nah, itu tadi cara membuat magnet dengan induksi
atau dengan mendekatkan magnet pada benda yang terbentuk atau terbuat dari besi atau logam seperti contohnya paku yang mudah kita temui. Untuk yang kedua, cara membuat magnet itu dengan menggosok. Nah, cara membuat magnet yang kedua dengan cara menggosok, kamu hanya membutuhkan magnet permanen dan benda yang ingin kamu aliri. Benda yang bisa dialiri magnet adalah benda yang telah memiliki sifat kemagnetan, misalnya besi dan baja. Benda tersebut terdiri atas domain maupun magnet kecil yang disebut dengan magnet elementer. Caranya bagaimana? Yaitu dengan menggosokkan magnet permanen pada benda yang ingin kamu jadikan magnet. Gosokkan secara satu arah dengan peraturan ya. Gerakan yang searah dan beraturan membuat aliran magnet permanen terhadap benda yang menjadi terpengaruh magnet. Nah, bagaimana? Biar lebih mudah dan dipahami, yuk kita lihat video cara membuat magnet dengan menggosok. Yang ketiga, yaitu dengan cara elektromagnetik. Cara membuat magnet yang ketiga dengan elektromagnetik, ini sesuai namanya. Elektromagnetik artinya membuat magnet dengan cara aliran arus listrik. Sumber listrik yang dapat kamu manfaatkan bisa berupa batu baterai secara ukuran. Elektromagnetik membutuhkan arus listrik searah atau direct current atau DS. Artinya, kamu butuh 2 buah batu baterai agar bisa mempraktikkan cara ini. Selain itu, siapkan benda yang ingin kamu ubah menjadi magnet, misalnya paku besi. Siapkan juga kabel, kumparan, atau kawat besi sebagai perantara aliran. Caranya bagaimana? Pertama, tumpuk 2 batu baterai untuk dihubungkan dengan kabel kumparan. Hubungkan kedua ujung kabel dengan kutub positif dan negatif baterai. Jangan lupa untuk mengepas ujung kabel kumparan menggunakan gunting. Selanjutnya, lilitkan kabel pada paku besi, maka magnet buatan kamu telah siap digunakan. Kemudian, ini adalah contoh cara membuat magnet elektromagnetik ya. Jadi ada sumber energi di sini baterai, kita hubungkan dengan kumparan atau kabel, kemudian dililitkan pada benda yang terbentuk dari besi atau baja, misalkan di sini paku, maka nanti akan menjadi sifat magnetnya nempel pada paku tersebut. Nah, perhatikan. Itu bisa langsung membuat peniti nempel pada paku karena paku tersebut memiliki sifat elektromagnetik. Nah, ini lebih lengkapnya cara membuat magnet yaitu pertama kita siapkan yang namanya kabel ya. Jangan lupa ujungnya kita pas ya dengan menggunakan gunting atau mungkin kalau mudah kita langsung lepas dengan menggunakan tangan, tapi tetap harus hati-hati. Kemudian langkah selanjutnya jangan lupa kumparannya kita harus kelihatan ya. Kita terus kupas sampai kumparan itu benar-benar terlihat seperti ini. Nah, selanjutnya kita siapkan baut atau bisa diganti juga dengan paku sesuai dengan keinginan. Yang penting benda tersebut terbuat dari besi. Untuk selanjutnya, kumparan tadi atau kabel tadi kita lilitkan secara beraturan pada paku atau baut sampai benar-benar lilitan itu beraturan dan sampai ke ujungnya. Hal ini dimaksudkan supaya ketika ada listrik dari sumber listrik atau baterai bisa sampai ke semua permukaan daripada paku. Yang ketiga, kita siapkan baterai sebagai sumber listrik ukuran 1,5 volt ya, bisa 1 ataupun 2 tergantung kebutuhan. Selanjutnya dari kumparan yang sudah dililitkan di paku atau baut, kita tempelkan pada kutub positif dan juga pada kutub negatif baterai. Nah, kita tunggu reaksi daripada sifat kemagnetan itu akan berpindah pada paku baut tersebut.
Sebagai pembuktiannya, coba kita langsung praktek. Di sini peniti secara otomatis akan menempel pada paku baut. Ini dikandung maksud adalah karena pengaruh sifat dari kemagnetan yang dibuat dengan cara elektromagnetik. Ketika ujung dari kutub positif atau negatif kita lepas, maka secara otomatis peniti itu pun akan ikut lepas. Karena apa? Karena sifat magnet yang nempel pada paku baut itu juga akan hilang. Ya, begitu cara membuat magnet dengan elektromagnetik. Untuk lebih memahami pembuatan magnet, ada beberapa link video yang ada di YouTube. Kalian bisa nanti lihat dan dipelajari berikut link-linknya. Ya, ini link video secara induksi, ini secara digosok, ini juga secara listrik atau elektromagnetik. Terima kasih anak-anakku sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Tetap jaga kesehatan dan mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama supaya ilmu yang kalian dapat hari ini bermanfaat dan juga berkah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Pak Guru dari awal sampai akhir mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi kalian ikut menyimak dan mendengarkan. Terakhir tetap jaga kesehatan. Pak Guru akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.